Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Towi di sini. Dan di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film anime isekai yang berjudul Shoujo Saiko no Daimao part ke-8-nya. Dan yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Ketika Art akan mengambil pedang milik Lydia, roh Lydia pun muncul dari pedang Art. Ia pun mengatakan Sylvia tidak berubah dengan kebodohannya. Ia juga menegaskan Art tidak salah dikarenakan telah membunuhnya. Ditambah lagi, ia bilang Sylvia harus hidup bahagia di dunia ini. Dan setelah hal itu, mereka akan bertemu kembali. Kemudian, ia pun kembali ke pedang milik Art. Berlanjut, Art dan lainnya menaiki bus untuk menjalankan wisata sekolah. Terlihat mereka bertiga juga sedang bermain kartu. Tapi saat itu Ginny menjadi murung dikarenakan ia selalu kalah di saat bermain kartu. Ditambah lagi Ginny sangat kesal karena ia selalu saja mendapatkan kartu naga gila Erzat. Melihat hal tersebut, Art pun menjadi kasihan. Walaupun Erzat adalah musuh lamanya. Sedangkan Art sendiri memegang kartu cendekiawan sihir yaitu Verda dan juga Lydia. Ia pun bertanya-tanya mengapa bisa digambarkan seperti ini. Namun tiba-tiba saja kereta yang membawa mereka, kereta tersebut berhenti seperti ada yang menghentikan waktu. Kemudian mereka bertiga pun jatuh ke sebuah tempat aneh di sana. Dan mereka juga bertemu dengan seseorang. Art pun bertanya apakah orang itu adalah iblis. Ia pun mengatakan ia bukan termasuk golongan iblis. Ia bilang ia lebih tepatnya adalah dewa. Art pun menanyakan apa yang diinginkan oleh dewa ini. Orang itu pun memberitahu bahwa ada seseorang yang mencoba melanggar aturan dan juga mengubah dunia. Terlebih lagi ketika bertemu Raja Iblis, maka bumi akan kacau. Atau lebih tepatnya, dewa tersebut menyuruh Art untuk menyingkirkan orang yang dimaksud. Kemudian setelah mereka mendarat, mereka pun terkejut dikarenakan ternyata mereka telah dikirim ke masa lalu. Art mengetahui hal itu dikarenakan dengan adanya 2 bulan di langit. Art menceritakan di masa lalu ada alasan mengapa bulan hanya disisakan 1 di masa depan. Saat itu Art pun mengartikan apa yang dikatakan oleh orang yang mengaku dewa, bahwa era ini Raja Iblis masih ada. Ditambah lagi, orang itu juga menyuruh Art untuk bertemu dengan Raja Iblis dan juga menyingkirkan orang yang dimaksud. Ginny pun bertanya apakah mereka bisa kembali ke era modern. Hingga akhirnya Art berkata, tujuan saat ini adalah untuk bertemu dengan Raja Iblis. Tak lama setelah hal itu, mereka pun dikejutkan dengan seseorang yang sedang dikejar-kejar oleh kalajengking raksasa. Kemudian Art pun akan menolong orang tersebut. Ia pun menghabisi kalajengking hanya dalam 1 serangan. Setelah hal tersebut, ada seorang wanita kembali yang berterima kasih kepada Art dikarenakan telah menolong anak buahnya. Dan ternyata ia adalah Nona Olivia di era ini. Tapi nampaknya Olivia tidak mengenal mereka bertiga. Art pun menjelaskan Ginny dan Irena hanya kagum dikarenakan Olivia sangat terkenal. Art juga meminta maaf atas kelancangan mereka berdua. Saat itu Olivia pun mengeluarkan kekuatannya yang membuat Ginny dan Irena rebahan. Setelah hal itu, mereka pun diajak Olivia ke kota. Saat itu mereka pun terkejut yaitu dengan situasi kota di masa lalu ini. Kemudian Olivia pun muncul dan ia pun menanyakan siapakah nama Art. Setelah mengetahuinya, Olivia pun mengajak Art untuk bergabung, yaitu melawan iblis ciptaan dari planet lain. Ditambah lagi, kunci pertempuran ini adalah sihir umat manusia yang dikembangkan oleh Raja Iblis Varvatos. Ia pun mengajak Art dikarenakan ia mengetahui bahwa Art memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Namun di saat itu Art pun memiliki 2 syarat, yaitu mengizinkan Irena dan Ginny bergabung
Dan syarat kedua, Ad ingin ditempatkan di bawah perintah Nona Verda. Mendengar hal itu, Olivia berkata, apa Ad serius dengan kata-katanya? Dikarenakan ternyata di bawah perintah Verda hanya ditempatkan di garis belakang. Diketahui memang sebagian besar bawahan Verda adalah cendekiawan dan juga peneliti. Ditambah lagi, tingkat kematian bawahan Verda pun paling rendah. Hingga pada akhirnya Olivia pun setuju, dan ia pun akan menempatkan Ad dan lainnya di bawah perintah Verda. Kemudian mereka bertiga pun sampai di depan laboratorium Verda. Ad pun bergumam dengan menempatkan Irena dan Ginny di bawah perintah Verda adalah hal yang paling aman di era ini. Tapi di saat itu tiba-tiba saja tempat tersebut meledak. Dan ternyata ada wanita yang sedang melakukan percobaan, yaitu dengan meledakkan laboratorium. Ia juga mengatakan hal ini tidak masalah, dikarenakan biasa terjadi sehari-hari. Ditambah lagi, Nona Verda tidak akan marah. Setelah hal itu, Ginny pun meminta wanita itu untuk memanggil Nona Verda, dikarenakan mereka ingin bertemu dengannya. Tapi ternyata wanita itu adalah Verda. Hal itu pun membuat mereka terkejut, dikarenakan Verda ini tidak sesuai dengan gambar yang ada di kartu mereka. Hingga akhirnya Verda pun akan memperbaiki laboratoriumnya. Setelah masuk, Verda tidak menyangka Ad dan lainnya mau menjadi bawahannya. Ia menduga mereka bertiga adalah penggemarnya. Ia juga mengetahui mereka ada di sini dikarenakan Olivia. Ia pun menanyakan apakah ada hal lain. Hingga akhirnya Ad pun memberitahu dari mana asal mereka. Setelah mengetahui Ad dan lainnya dari masa depan, ia pun menjadi terkejut sekaligus tak menyangka bahwa ada orang dari masa depan. Hal itu pun membuat ia lebih bersemangat lagi. Kemudian ia pun memahami situasi Ad dan lainnya. Daripada itu, ia pun akan membantu mereka bertiga pulang ke masa depan. Namun tak lama setelah hal itu, Sylvia pun muncul di sana dan kembali mengacau. Terlihat ia pun akan memberi pelajaran kepada Verda. Ia juga memanggil Lydia untuk melakukan hal yang sama. Ketika Lydia muncul, Ad pun menjadi terkejut. Setelah hal itu, Lydia dengan marah berkata, harusnya Verda menambah lebih banyak orang di garis belakang. Ditambah lagi, Lydia merasa akan datang musuh yang lebih berbahaya. Hingga akhirnya Verda pun menyarankan agar memakai jasa Ad dan juga lainnya. Namun ketika melihat buah dari Ginny, ia pun langsung saja menanyakan nama Ginny dan mengajaknya mantap-mantap di vilanya. Kemudian Lydia pun langsung saja menyentuh bagian belakang Ginny. Namun di saat itu Ad menghentikan hal tersebut. Dengan santai ia berkata bahwa Ginny dan lainnya masih lelah sampai di kota. Dan ia pun meminta Lydia untuk menahan diri. Ad juga bilang ini merupakan asusila. Hingga akhirnya Ad pun menerima tantangan Lydia, yaitu untuk bertarung di luar. Kemudian pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Di saat itu, Ad pun terkena pukulan telak dari Lydia sampai membuat Ad terpental. Ad pun mengatakan sifat Lydia buruk seperti biasanya. Setelah hal itu, pertarungan mereka pun terus berlanjut sampai masing-masing dari mereka babak belur. Lalu Ad pun berjalan dan bilang era ini sangat menyebalkan dan ia pun ingin segera kembali ke era modern. Saat itu Lydia pun mengajak Ad untuk bergabung, yaitu dengan pasukan belakang bersama Irena dan Ginny. Tapi sebenarnya Lydia ingin Ad bergabung di garis depan, dikarenakan ia mengetahui Ad memiliki kemampuan sihir yang hebat. Kemudian Ad pun meminta Lydia untuk mengantarkannya ke hadapan Baginda. Lydia bilang jika ingin bertemu dengan dia, maka Ad harus meraih pencapaian besar. Terlebih lagi, ia hanya akan membuka hatinya pada orang yang dia percaya. Hingga akhirnya Ad pun mengerti tentang hal tersebut.
Oke guys, itu adalah dari Shijou Seiko no Daimao part ke-8-nya. Dan untuk part selanjutnya akan diupdate hari Jumat ataupun Sabtu paling telat, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga berdoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Dan pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.